Komedian Nina Carolina atau lebih dikenal dengan Empo Alpa meninggal dunia setelah 3 tahun berjuang melawan penyakit kanker. Kabar duka berpulangnya Empo Alpa disampaikan pertama kali oleh Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Komedian Nina Carolina alias Empo Alpa menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Darmais, Jakarta, Jumat pagi pukul 8:31 waktu Indonesia Barat. Jenazah Empo Alpa kemudian dibawa ke rumah duka di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan. Tiba di rumah duka, jenazah Empo Alpa disambut isak tangis keluarga serta kerabat. Kabar duka berpulangnya Empo Alpa disampaikan pertama kali oleh Raffi Ahmad dan Irfan Hakim dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi swasta. Keduanya juga langsung mendatangi rumah duka untuk bertakziah atau melayat. Raffi Ahmad menyebut Empo Alpa sudah berjuang melawan kanker sejak 3 tahun lalu. Dalam proses pengobatannya, Empo Alpa hamil hingga melahirkan anak kembar Oktober tahun lalu. Empo Alpa udah sakitnya udah lama, tapi kita nggak boleh kasih tahu siapa-siapa karena memang almarhum sendiri semasa hidupnya sudah kira-kira 2 tahun 3 tahun ini melawan kanker, dan kita bukannya kita menutupi karena dari pihak keluarga dan dari pihak Nina juga nggak mau kasih tahu siapa-siapa. Selain Raffi Ahmad dan Irfan Hakim, sejumlah artis tanah air menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya Empo Alpa. Sosok Empo Alpa mulai dikenal publik pada tahun 2018. Saat itu, videonya yang meminta diajak ke mall oleh suaminya viral di media sosial. Selain dikenal sebagai komedian, Empo Alpa juga memandu beberapa acara hiburan di stasiun televisi swasta. Dirinya berpulang meninggalkan 4 orang anak, termasuk anak kembar yang baru dilahirkannya pada Oktober tahun lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Republik Rakyat Cina membelah gunung demi menciptakan jembatan tertinggi di dunia yang terletak di kota Guizhou. Rekaman drone memperlihatkan jembatan yang menakjubkan melintasi lembah Huqiang, di mana desain jembatan membelah gunung-gunung menyerupai kue berlapis. Berdiri 625 meter di atas sungai, jembatan gantung Wincang George ini melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh jembatan Duge dengan selisih 71 meter. Meski saat ini sedang dalam tahap konstruksi, jembatan ini diperkirakan akan dibuka pada akhir tahun 2025. Jembatan gantung ini akan dilengkapi dengan dek observasi kaca, kafe langit, dan juga fasilitas olahraga ekstrim seperti bung jumping dan zinpling. Kota Guizhou kini menjadi tuan rumah dari 100 jembatan tertinggi di dunia. Anda kembali di iNews Pagi. Pemirsa, Satgas Damai Kartens menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata atas nama Konara Enumbi yang buron dalam kasus penembakan anggota polisi Brimob Ronald Eno. Konara Enumbi ditangkap di Kampung Usir Depan, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada 21 Januari Jumat pukul 10:40 waktu Indonesia Timur. Konara Enumbi merupakan bagian dari pasukan KKB Yambi di bawah pimpinan Tengah Mati Enumbi selaku Panglima Kodam Yambi. Ia diduga kuat terlibat langsung dalam pembunuhan Brigpol Ronald Enok di Kampung 55, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya pada 21 Januari lalu. Saat ini tersangka telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jangan video, terhadap video, Jangan video.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Bupati Pati Sudewo diduga menerima aliran uang dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Meski telah mengembalikan uang tersebut, KPK menyebut pidana Sudewo tidak lantas terhapus. Pemirsa, KPK membenarkan ada keterlibatan Bupati Pati Sudewo dalam proyek tersebut saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI tahun 2019 hingga 2024. KPK menyebut Sudewo telah mengembalikan aliran uang yang diterimanya. Kendati demikian, KPK menyebut pengembalian dana tersebut tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan. Bahkan, KPK menjelaskan Sudewo diduga memiliki peran hampir di seluruh proyek tersebut. Kita juga sedang mendalami kembali peran-peran yang bersangkutan. Benar seperti yang disampaikan di persidangan itu sudah dikembalikan, tetapi berdasarkan pasal 4 ya, itu pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya. Jelas bukti-buktinya aliran dana, tadi juga dari Mbak Valen disampaikan uang yang sudah dikembalikan dan lain-lain. Ini kenapa sampai sekarang kok belum dilakukan upaya paksa atau dilakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan. Jadi begini, penanganan perkara DJK ini tidak hanya di wilayah Semarang. Ya, ini kan yang kalau yang tadi disebutkan Mas Sabir ini itu untuk jalur ganda Solo Balapan Kadipiro. Gitu. Ini ada juga di Jawa Barat, ada juga di Jakartanya, ada yang penggalan di Semarang ke sini, ke arah Tegal, kemudian ada juga di tempat yang lainnya. Ini belum selesai, dan yang bersangkutan yang kami duga gitu ya sejauh ini, perannya tidak hanya yang di Solo Balapan Kadipiro. Jadi kami juga masih menunggu karena ini harus secara lengkap gitu ya. Jadi yang bersangkutan itu tidak hanya di proyek yang itu, jadi di hampir seluruh. Sementara itu Bupati Pati telah mendapat teguran keras dari Partai Gerindra terkait dinamika yang terjadi di Pati. Hal itu diungkap oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono. Kemarin kita melihat bahwa memang sudah secara proses konstitusi sudah mulai berjalan, ya, kita memantau, kita mendengarkan, dan kita tentu turut prihatin atas sikap maupun kejadian telah terjadi. Namun beliau yang kami lihat juga telah meminta maaf, tetapi ya kita akan terus memantau dan menghormati proses apapun yang sedang berjalan. Kita doakan ya hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Ya, pejabat, pemimpin itu harus berbakti kepada rakyat, dan janganlah kita ini menunjukkan sikap kita yang tidak baik. Artinya belum ada mekanisme kepartaian ya, Mas ya? Beliau sudah diberi teguran yang keras, ya. Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra juga sudah memberikan teguran, dan kami akan terus mengawal dan memperbaiki, dan semoga ke depan itu akan bisa lebih baik, dan insya Allah semoga masyarakat Pati juga kekecewaan. Pemirsa, langkah Bupati Pati Sudewo yang mengumumkan kenaikan PBB P2 sebesar 250% mendapat teguran dari Pemprov Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menjelaskan Bupati Pati belum melakukan kajian sebelum menaikkan PBB P2. 12 April, Sekda Pati mengirimkan surat untuk verifikasi Pemprov. Tanggal 22 April di bawah Biro Hukum, kemudian kita undang Pemda Pati untuk rapat bersama. Kemudian rapat bersama sudah ditelurkanlah 3 aspek yang harus dipenuhi. Jadi 1, harus tunjuk pihak ketiga untuk melakukan asistensi atau kajian. Kemudian yang kedua, tidak membebani masyarakat. Yang ketiga, disesuaikan dengan kemampuan wilayah.
Dan ini dalam 1 minggu harus dilaporkan. Yang sampai sekarang mungkin ya, dari kajiannya belum nyampe dan lain sebagainya. Dan ini menjadi teguran untuk Pemda Pati untuk tidak dilakukan kembali. Tetapi kan kemarin sudah ditarik ya, sudah dicabut. Tinggal kita. Upaya pemakzulan Bupati Pati juga mendapat sorotan dari Ketua DPD RI Sultan Najamuddin menilai bentuk kepemimpinan Bupati Sudewo kurang sensitif dalam menyikapi aspirasi masyarakat Pati. Saya lebih melihat Pati itu lebih kepada leadership dan gaya kepemimpinan aja sih. Jadi bagaimana leadership, gaya kepemimpinan dan komunikasi politik itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena slip of the tongue, salah ngomong, tidak sensitif, itu justru meskipun niatnya bisa saja baik. Niatnya baik, tapi kalau disampaikan dengan cara-cara yang komunikasinya nggak baik, apalagi pejabat publik yang sangat harus punya tingkat atau daya sensitivitas tinggi. Saya lebih melihatnya kepada bagaimana kepemimpinan, gaya, dan komunikasi publik atau komunikasi politik dari seorang. Anda menilai sensitivitas dari seorang Bupati Pati kurang? Saya melihat itu. Justru saya tidak mau masuk kepada apa yang dibuat, tapi lebih kepada leadership, gaya itu sangat mempengaruhi bagaimana publik itu bisa merespon.